wabarakatuh. Oke, sahabat Excellent, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal ya yang berhubungan dengan materi logaritma. Oke, sesuai dengan request kalian. Kita mulai dengan soal yang paling sederhana terlebih dahulu. Oke, kita lihat ya untuk soal yang pertama. Soal yang pertama adalah 3 log 27 sama dengan X. Katanya tentukanlah nilai X untuk persamaan logaritma berikut. Nah, cara membacanya itu adalah 3 log 27 itu sama dengan berapa atau sama dengan X, jadi X-nya berapa gitu ya. Nah, yang harus kalian ingat di sini adalah sifat-sifat ya yang berlaku untuk logaritma tersebut. Oke. Untuk menyelesaikan soal yang pertama, kita lihat dulu di sini 3, kita tulis ya 3 log 27. Nah, kita lihat ya 27 itu bisa kita ganti menjadi 3 pangkat 3 yang nilainya nanti akan sama dengan X. Nah, kalian ingat lagi sifatnya. Jadi kita sambil mengingat sifat-sifat logaritma ya. Jika ada A log B yang dipangkatkan dengan N, maka akan sama dengan apa? Nah, N-nya bisa jadi, kita bawa ke depan ya, N dikalikan dengan A log B. Nah, kita gunakan sifat ini karena di sini ada bentuk 3 pangkat 3. Nah, karena pangkatnya 3, 3-nya kita bawa ke depan, 3 dikalikan dengan 3 log 3. Oke, 3 log 3. Jadi 3 yang di sini kita bawa ke depan ya. Jadi yang tinggal adalah 3 log 3 yang nilainya sama dengan X. Maka hasilnya adalah 3. Kita kalikan dengan 3 log 3 sama dengan berapa? 1. Kenapa 1? Sesuai lagi dengan sifatnya. Jika ada A log A, nilainya adalah 1. Oke, sama dengan X. 3 kali 1 adalah 3 yang nilainya sama dengan X. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Kemudian kita lihat lagi untuk soal yang kedua. 1/5 log 625 sama dengan X. Nah, berapa nilai X-nya? Kita tulis dulu ya, 1/5 log, oke, 1/5 log, nah kalian lihat lagi nih, 625. Kalau kita lihat 625 itu bisa kita ganti menjadi 5 gitu ya. 5 pangkat berapa? Bisa kita ganti menjadi 5 pangkat 4 ya kan, 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 artinya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 ya, sebanyak 4 kali. Hasilnya kalau kita kalikan itu adalah 625 yang nilainya sama dengan X. Nah, kalian lihat lagi di sini. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, di sini kan ada 1/5 ya kan? Di sini ada 5 pangkat 4. Nah, yang 1/5 ini kita ganti dulu menjadi bentuk 5 pangkat -1. Kenapa negatif 1? Karena, nah kembali lagi sifatnya ya. Oke, saya tuliskan di luar. 1/5 ini itu kan artinya adalah 1/5 pangkat 1. Ketika kita ingin menghilangkan sepernya, artinya 5-nya kita bawa ke atas. Pangkatnya karena dia positif di sini, pangkatnya menjadi negatif. Tetapi kalau 1/5 pangkat -1, ketika kita ingin menghilangkan pernya, 5-nya kita naikkan ke atas, dia akan menjadi 5 pangkat 1 atau 5. Sesuai dengan sifat ya yang berlaku pada bilangan bulat. Sifat apa kira-kira? Nah, sambil mengingat lagi sifatnya itu adalah jika A pangkat -M, dia akan sama dengan 1/A pangkat M. Nah, sifat itu yang kita gunakan. Jadi 1/5 kita ganti ya menjadi 5 pangkat -1. Satunya dari mana? Karena ini kan 5 pangkat 1, tapi satunya tidak dituliskan ya. 5 pangkat 1 tidak dituliskan. Ketika dia naik ke atas, pangkat satunya positif jadi negatif 1. Kemudian log 5 pangkat 4 sama dengan X. Oke, sekarang kita lihat lagi. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini hanya sekedar mengingatkan kalian saja. Sifat yang mana yang bisa kita gunakan di sini? Kalian ingat lagi sifat pada logaritma. Jika A pangkat M log B pangkat N, dia akan sama dengan N/M dikalikan dengan A log B. Nah, sifatnya.
Nah, di sini kita lihat, di sini ada pangkatnya, di sini bilangan pokoknya juga ada pangkatnya. Kita bisa gunakan sifat yang ini, ya kan? Sifatnya jadi n per n. Nah, berarti 4 per min 1 dikalikan dengan log siapa? A log B. Berarti 5 log 5, ya kan? Berarti 4 per 1 kita kalikan dengan 5 log 5. 5 log 5 sama dengan X. 4, ini kan artinya kali ya. 4 kalau kita bagi min 1, oke saya tulis ini ya. 4 kalau kita bagi min 1, itu kan hasilnya adalah min 4. Dikalikan dengan 5 log 5, sesuai dengan sifatnya tadi, hasilnya adalah 1. Sama dengan X. Min 4 dikali 1 hasilnya adalah min 4 yang sama dengan X. Maka kita dapatkan X-nya adalah min 4 untuk soal nomor 2. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Supaya akan lebih paham, kita bahas lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya, akar 2 log 8 sama dengan. Nah, kalian lihat lagi ya, untuk bentuk soal yang ketiga ini ada bentuk akar di situ. Ingat lagi bahwa jika kalian menemukan bentuk akar, alangkah baiknya kalian merubah bentuk akar tersebut menjadi bentuk pangkat. Jadi kalau akar 2 kita rubah menjadi bentuk pangkat, itu kan sama dengan 2 pangkat setengah, ya. Akar 2 itu adalah 2 pangkat setengah. Sesuai sifatnya lagi, sifat apa yang kita gunakan kira-kira? Akar dari, jika ada akar n dari A pangkat M, nanti dia akan sama dengan A pangkat M per N. Jadi kalau kita punya akar 2, nah 2 ini kan artinya pangkat 1 ya. Akar, kalau tidak ada angka di sini artinya ada angka 2, tapi 2-nya tidak dituliskan. Nah ini saya tuliskan biar kelihatan angka 2-nya. Berarti 2 pangkat sesuai dengan sifatnya M per N. Berarti 1 per 2. Nah makanya, jadi kalau kalian menemukan bentuk akar, ya robah dalam bentuk pangkat setengah ya. Oke, ini adalah sifat yang kita gunakan. Nah, jadi 2 pangkat setengah kita kalikan dengan log. Kita lihat lagi sini ada angka 8. 8 itu bisa kita ganti menjadi 2 pangkat 3. Maka dia akan sama dengan, nah ingat lagi tadi sifatnya, bilangan pokoknya memuat pangkat, di sini juga memuat pangkat, berarti pangkatnya akan menjadi 3 per 1 per 2 gitu ya. Jadi kita tulis dulu 3 per 1 per 2 atau 3 per setengah, yang tinggal adalah 2 log 2 dikalikan dengan 2 log 2. 3 kalau kita bagi setengah, kalau kalian ragu kalian boleh robah bentuknya ya. 3 dibagikan dengan setengah dikalikan dengan 2 log 2. 3 dibagi setengah, nah ingat lagi caranya membagi satu pecahan dengan bilangan bulat ya. Ingat saja konsepnya, 3-nya tetap, baginya kita rubah jadi kali, yang keduanya kita balikan. Nah gitu, kita kalikan dengan 2 log 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 6 kita bagi 1 ya, hasilnya 6 ya. 6 dikalikan dengan 2 log 2 sama dengan 6. 2 log 2 adalah 1. 6 kali 1 hasilnya adalah 6. Maka akar 2 log 8 nilainya adalah 6. Oke, berikutnya soal yang keempat. Akar 3 log 27. Nah sama ya, bentuknya persis sama dengan soal yang nomor 3. Gampang sekali, robah dulu bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat. Akar 3 itu sama juga dengan 3 pangkat setengah. Kemudian log 27 itu kita ganti menjadi 3 pangkat 3. Karena 3 pangkat 3 itu nilainya adalah 27. Gunakan lagi sifat yang berlaku pada logaritma. Jika ini ada pangkatnya, di sini juga berbentuk pangkat. Kita tinggal bagi pangkatnya, 3 per 1 per 2. Yang tinggal adalah 3. Dikalikan dulu, 3 log 3. 3 dibagi setengah dengan cara yang sama tadi ya, kita dapatkan 6. 3 kali log 3 hasilnya adalah 1. Jadi 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya sama ya. Nomor 3 dan nomor 4 ya. Kebetulan sama. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya, soal yang kelima, 3 log 5 log 125 nilainya adalah G. Kalau kalian menemukan bentuk soal seperti soal nomor 5, paling gampang adalah kita kerjakan dulu yang bagian belakang. Kalian perhatikan ya, bagian belakang ada siapa? Ada 5 log 125. Jadi yang bagian depan kita tulis dulu 3 log
Nah, 3 log 5 log 125. Kita rubah dulu karena 125 itu bisa kita ganti menjadi 5 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3 log gitu ya. Nah, kalian ingat lagi di sini 5-nya ada pangkatnya ya. Di sini ada pangkat 5, 5 pangkat 3 sesuai sifatnya tadi. Di awal kita sudah tuliskan bahwa ini bisa kita bawa ke depan pangkatnya, maka yang tinggal itu adalah 5 log 5. Artinya 5 log 5 pangkat 3 akan sama dengan 3 kali 5 log 5 ya. Nah, sama juga dengan 3, kita tulis dulu ya. 3 log 3, 5 log 5 itu nilainya adalah 1. Maka kita dapatkan 3 log 3 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 3. Maka 3 log 3 hasilnya adalah 1. Oke, maka 3 log 5 log 125 nilainya adalah 1. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk soal yang ke-6. 2 log akar 12x ditambah 4 nilainya adalah 3. Nilainya adalah 3. Nah, sepertinya ini menentukan nilai x-nya berapa ya. Soalnya adalah tentukan nilai x-nya sama dengan berapa. Nah, kalian ingat lagi konsep dasar daripada logaritma itu sendiri. Jika ada A log B sama dengan C gitu ya, maka A pangkat C nilainya akan sama dengan B. Nah, kita bisa gunakan konsep ini untuk mengerjakan soal nomor 6. Jadi kalau kita tuliskan di sini sesuai dengan sifatnya, A pangkat C hasilnya adalah B. Maka 2 pangkat 3 akan sama dengan akar dari 12x ditambahkan dengan 4. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Sama dengan akar 12x ditambahkan dengan 4. Kita ingin menentukan nilai x-nya berapa, ya kan? Untuk menentukan nilai x-nya berapa, tetapi x-nya masih berada di dalam tanda akar. Jadi kita hilangkan dulu tanda akarnya dengan cara mengkuadratkan sisi kiri dan sisi kanannya supaya akarnya hilang ya. Nah, 8 kuadrat adalah 64. Nah, akar ketika kita kuadratkan, kalian tinggal akarnya akan hilang, yang kalian ambil isi di dalamnya yaitu 12x ditambah 4. Kelompokkan yang sejenis 64. Di sini ada kawannya ya, positif 4 pindah ruas jadi 4 sama dengan 12x. 64 dikurang 4 adalah 60 sama dengan 12x. Atau 12x sama dengan 60. Maka x saja 60 per 12. 60 dibagi 12 hasilnya adalah 5. Maka nilai X yang memenuhi untuk persamaan nomor 6 itu adalah di X sama dengan 5. Nah, bagaimana sahabat excellent? Paham ya? Supaya lebih paham lagi, kita bahas lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, soal ke-7, 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambahkan dengan 5 log 125 nilainya adalah, kita lihat dulu ya, di sini ada 2 log 8. Kemudian di sini ada 3 log 9 dan di sini ada 5 log 125. Nah, ini biar lebih jelas, nah, kita tulis dulu ya. Kita tulis di bawah sama dengan gitu ya. Nah, kita tulis 2 log 8 itu bisa kita ganti menjadi berapa? 2 pangkat 3. Ditambahkan lagi dengan 3 log 9 itu bisa kita ganti menjadi 3 pangkat 3. Nah, jadi sebenarnya triknya itu adalah merubah 9 ini, usahakan dia supaya nanti bilangan pokoknya sama dengan 3 ya, sama seperti 8. Kita rubah supaya dia itu menjadi 2 pangkat berapa sesuai dengan bilangan pokoknya. Nah, kalau di sini kan bilangan pokoknya 5 ya. Berarti kalau 5, kita tulis dulu ya, 5 log, berarti 125 itu harus kita rubah juga menjadi 5 pangkat. Nah, 5 pangkat berapa? 125 itu kan 5 pangkat 3. Nah, sekarang kalian ingat lagi tadi sifatnya jika ada pangkat di sini, jadi pangkatnya boleh kita bawa ke depan 3. Maka yang tinggal di sini log 2 log 2. Jadi 2 log 2 pangkat 3 akan sama dengan 3 log 2. 3 kali 2 log 2 gitu ya. Nanti juga sama, ada pangkatnya 2 berarti 2 dikalikan dengan 3 log 3. Ditambahkan di sini ada 3 dikalikan dengan 5 log 5. Nah, karena 2 log 2 ini nilainya adalah 1, kita tulis ya 1, 2, 3 log 3 juga 1,
3 dikali 5 log 5 juga 1. Maka akan sama dengan 3 kali 1, 3 ditambah 2 ditambah 3. 3 tambah 2, 6. 6 tambah 3, 3 tambah 2, 5 ya. 5 tambah 3, 8. Jadi jawabannya adalah 8. Oke, bagaimana sahabat Excellent? Gampang ya? Nah, berikutnya kita lihat lagi soal yang ke-8. Oke, soal yang ke-8, 2 log 1/8 ditambah 3 log 1/9 ditambah 5 log 1/2/125, itu hasilnya adalah, oke, kita selesaikan. Kita tulis ya, sama dengan, di sini ada 2 log 1/8. Jadi 1/8 ini, kita lihat dulu ya, di sini kan bilangan pokoknya 2 ya. Jadi 2 log gitu ya, 2 log. Nah, 1/8 ini kita ganti juga menjadi 2 pangkat. 8 itu kan 2 pangkat 3. Ditambah 3 log 1/9. 1/9, 1/3 pangkat 3. Karena 9 itu 3 pangkat 2. Bukan 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 2. Kita tambahkan dengan 5 log 1/125, karena ini bilangan pokoknya 5, jadi kita ganti jadi 5 pangkat ya, berarti 5 pangkat 3. Oke, sekarang kita selesaikan 2 log. Nah, kalian di sini, ini kan masih bentuk seper ya, jadi untuk menghilangkan 1/nya, berarti penyebutnya itu kita bawa dia ke atas, berarti 2 pangkat positif kita jadikan ya, karena dia pangkat positif, ketika dia naik jadinya pangkatnya negatif. Nah, kita udah bahas tadi ya di awal sifat yang kita gunakan. Oke, kita tambahkan dengan 3 log. Nah, ini juga sama, dia akan menjadi 3 pangkat negatif 2 ya, karena di sini pangkatnya positif, ditambah 5 log, ini juga sama, 5 pangkat 3. Kalau kita naikkan ke atas berarti 5 pangkat min 3. Oke, sekarang di sini kita lihat ya, ada pangkatnya. Kalian boleh bawa pangkatnya ke depan sesuai sifatnya tadi, min 3. Maka di sini jadinya min 3 kali 2 log 2 gitu ya. Ditambahkan, ini juga sama, pangkatnya min 2, karena dia positif kita kasih kurung ya, min 2 gitu ya, min 2 kita kalikan dengan 3 log 3. Ditambahkan, ini juga pangkatnya negatif, negatif 3, maka min 3 dikalikan dengan 5 log 5. Oke, kita selesaikan, min 3 kali 2 log 2 adalah 1, ditambahkan negatif 2, 3 log 3, nilainya juga 1, ditambah negatif 3, 5 log 5 nilainya adalah 1. Maka kita dapatkan min 3 ditambahkan dengan min 2 ditambahkan dengan min 3. Oke, karena semuanya kali 1 ya. Oke. Min 3 tambah min 2 itu adalah min 5. Min 5 ditambah min 3 itu adalah min 8. Jadi jawabannya adalah negatif 8. Oke, bagaimana sahabat Excellent? Paham ya? Oke, next kita lihat lagi contoh soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, soal ke-9, 2 log 3 dikalikan dengan 3 log 4 dikalikan dengan 4 log 2. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 9, kalian bisa gunakan sifat logaritma jika A log B dikalikan dengan B log C, maka dia akan sama dengan A log C. Nah, jadi kalau di sini sama ya, nah sini sama-sama B, ya kan? Nanti dia akan sama dengan A log C. Nah, kita bisa gunakan untuk mengerjakan soal nomor 9, karena kalau kita lihat di sini kan dia sama ya, ini ada angka 3. Di sini juga ada angka 3. Nah, jadi sifat ini, jadi untuk menyelesaikannya kita bisa gunakan sifat yang ini. Maka dia akan menjadi sesuai dengan sifatnya, dia akan menjadi 2 log 4. Nah, ingat kita baru mengalihkan 2 log 3 dengan 3 log 4 ya, sesuai dengan sifatnya. Baru kemudian kita kalikan lagi dengan 4 log 2. Nah, kita lihat lagi di sini juga sama ya. 4, di sini juga 4. Nah, sesuai lagi dengan sifatnya tadi. Maka dia akan menjadi 2 log berapa? 2. Ya, 2 log 2. 2 log 2 nilainya adalah 1. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, mungkin bentuk ini paling sering kalian temukan ya ketika mengerjakan soal yang berhubungan dengan logaritma. Oke, kita lihat ya soalnya 2 log 3 nilainya adalah M, 3 log 5 nilainya adalah N. Maka 12 log 5
12 log 25 nilainya adalah. Oke, kalian perhatikan ya langkahnya atau trik mengerjakan soal yang seperti ini. Kalian lihat dulu yang diketahui di sini. Yang diketahui di sini adalah ada 2 log 3 yang sama dengan M. Nah, kalian bisa gunakan sifat ini jika ada A log B. Nah, kita boleh menuliskan menjadi log B per log A gitu ya, dengan bilangan pokoknya yang sama. Jadi kita pilih saja bilangan pokok yang paling gampang, yaitu 10 ya. Nah, jadi kalau kita ikuti sifatnya ini, maka ini akan menjadi log. Jadi bisa kita ganti menjadi log 3 per gitu ya, log 2 sama dengan M. Nah, kalian rubah dulu mengikuti sifat yang ini ya. Nah, kita sambil mengingat sifatnya. Oke, kita hapus dulu sifatnya. Kemudian kalian kali silang, ini kan artinya M per 1 gitu ya. Kalian kali silang, kalian kali dulu yang log 3 kali 1 gitu ya. Kita kali dulu log 3 kali 1, hasilnya adalah log 3. Sama dengan M kali log 2 itu adalah M kali log 2. Bukan log 2M ya, tapi M log 2. Nah, jangan sampai keliru. Oke, itu nilai untuk log 3 yang sama dengan M log 2. Oke, kalau ingin menentukan log 2, nah untuk nilai log 2-nya berarti jadinya seper M. Seper M dari log 3. Nah, gitu. Kita simpan dulu. Kemudian kita uraikan lagi yang diketahui yang kedua, ada 3 log 5 yang nilainya sama dengan N. Oke, kita gunakan sifatnya lagi. Log 5 per log 3 sama dengan N. Ini kan artinya N per 1. Kali dulu, 1 kali log 5 hasilnya adalah log 5. Sama dengan log 3 kali N itu adalah N kali log 3. Oke, kita dapatkan yang pertama bahwa log 5 itu nilainya adalah N log 3. Kalau kita ingin menentukan log 3 berdasarkan persamaan tadi ya, persamaan yang di atas ini sudah kita dapatkan. Nah, kalian tinggal ganti menjadi seper N dari log 5. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Soalnya tadi adalah menentukan nilai dari log 12 log 25. Gunakan lagi sifatnya tadi, ini akan sama dengan log 25 gitu ya. Log 25 yang dibagi dengan log 12. Nah, kalian ingat lagi, log 25 itu bisa kita ganti menjadi apa? Log 5 kuadrat, karena 25 itu 5 kuadrat ya. Sedangkan log 12 bisa kita ganti menjadi log 4 kali 3. Oke, sama juga dengan, nah sini kan ada pangkatnya, maka kita keluarkan pangkatnya 2 log 5 gitu ya. Bukan dikeluarkan, maksudnya kita bawa ke depan ya sesuai dengan sifatnya per. Nah, ingat lagi sifatnya kalau pada perkalian. Nah, jadi kalau kita pisahkan dia akan menjadi log 4 kalau dia perkalian ditambah log 3 sesuai dengan sifatnya. Di sini kita lihat dulu log 5 apakah ada nilainya? Ada ya. Log 3 ada juga. Tetapi log 4 kan tidak ada nih nilainya di sini. Yang ada kan log 3, log 2 gitu ya, log 5, log 3. Kalau log 4 kan tidak ada nilainya. Jadi log 4 kita ganti lagi karena 4 itu bisa kita ganti menjadi 2 pangkat 2. Jadi dia menjadi log 2 pangkat 2 ditambah log 3. Log 3 ya. Nah, oke, kita pindah di sini. Oke, kita tulis di sini ya. 3. Maka dia akan sama dengan 2 log 5 per gitu ya. Nah, sini kan ada pangkatnya 2, kita bawa ke depan, berarti 2 kali log 2 ditambah log 3. Nah, sekarang kalian boleh pilih, kalian ingin mengganti nilai apa. Kalau kalian ingin mengganti nilai log 5 ya, kalau kalian ingin mengganti nilai log 5, kita ganti nilainya boleh 2 kali log, kita langsung masukkan nilainya ya. Log 5 itu nilainya berapa di sini log 5? Ini ya, N kali log 3 per 2, ganti lagi log 2-nya. Log 2-nya nilainya berapa? Seper M log 3. 1 per M log 3.
Nah, untuk log 3-nya tidak usah diganti. Kenapa tidak diganti? Karena semuanya sudah dalam log 3. Jadi tidak perlu kita ganti lagi, ya kan? Oke, kita selesaikan. Hasilnya adalah 2 kali N, 2N kali log 3 per, nah di sini kan ada log 3, di sini ada log 3 juga. Kita keluarkan log 3-nya, keluarkan log 3. Maka buat kurungnya yang tinggal di sini adalah 2/M. 2 kali 1/M itu kan adalah 2/M ya. Ditambah, karena di sini tambah ya. Nah, ditambah berapa? Nah, tadi kan log 3-nya sudah keluar ya. Log 3 ini kan sudah kita keluarkan. Nah, maka yang tinggal 2/M. Yang di sini yang tinggal kalau tidak ada angka itu ada angka 1, berarti ditambah 1. Nah, gitu. Nah, karena dia perkalian di sini, ini boleh kita coret. Maka yang tinggal adalah 2N per, nah ini bisa kalian selesaikan. 2/M tambah 1. Nah, kita kalikan. M kali 1 hasilnya adalah M. Maka 2 tambah M itu adalah 2 tambah N, jangan lupa, per N. Nah, menyelesaikannya itu caranya adalah kalian boleh rubah dulu ya. 2N dibagi 2 ditambah M per N. Nah, oke, sebenarnya tidak muat ya. Kita coba cari di luar dulu. Oke, kita coba cari di luar dulu ya. Tadi kita dapatkan 2N dibagi, jadi bentuknya kita rubah dulu. 2N dibagi 2 ditambah M per N. 2N-nya tetap, baginya jadi kali, kedua dibalikkan, 2N per 2 tambah M. 2N kali N hasilnya adalah 2N kuadrat per 2 tambah M. Ini artinya per 1 ya. 1 kali 2 tambah M, 2 tambah M. Nah, ini dia jawabannya. Oke, bagaimana sahabat Excellent? Semoga paham ya. Oke, kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, kita lihat untuk contoh soal yang berikutnya. Log 3 sama dengan 0,4771, log 2 0,3010 ya. Yang ditanyakan adalah log 75. Oke. Kita cari untuk nilai log 75. Log 75, nah ini harus kita ganti dulu ya. Jadi kalian arahkan untuk log 75 itu kita robah supaya ada atau memuat log 3 dan log 2 di dalamnya. Supaya nanti bisa mempermudah kita memasukkan nilainya. Jadi log 75 itu kita ganti menjadi log 25, kita kalikan dengan 3. Oke, sama juga dengan sesuai dengan sifatnya. Kalau dia perkalian, nanti dia akan sama dengan log 25 ditambah log 3. Oke. Nah, sekarang kalian lihat di sini, log 25 itu bisa kita ganti menjadi log 5 pangkat 2 ditambah log 3. Karena dia ada pangkat di sini, pangkatnya kita bawa ke depan, 2 kali log 5 ditambah log 3. Nah, kalian lihat di sini, log 3 nilainya sudah ada. Tetapi log 5 nilainya tidak ada, karena yang ada adalah nilai untuk log 2, ya kan? Nah, jadi bagaimana caranya kita merubah log 5 itu supaya log 2-nya bisa muncul. Nah, jadi perhatikan triknya di sini. Oke, perhatikan. Kita sambung ya di sini ya. Sama dengan 2. Nah, untuk log 5 itu bisa kita ganti menjadi 10 bagi 2. Karena 10 kalau dibagi 2 hasilnya 5, ya kan? Ditambahkan dengan log 3. Sama dengan 2 dikalikan dengan log 10. Nah, kalau dia pembagian itu kan artinya dikurang ya. Ya, artinya adalah dikurangkan. Jadi ini kita buat kurung dulu. 2 log 10 yang dikurangkan dengan log 2. Nah, ditambahkan dengan log 3. Jadi kalau dia perkalian sama juga dengan penjumlahan sesuai dengan sifatnya. Kalau dia dibagi artinya dia dikurang ya. Berarti sama dengan 2 log. Nah, ini kalau tidak dituliskan, ini kan artinya 10 log 10. 10 log 10 itu kan adalah 1 dikurangkan dengan, nah kalian bisa memasukkan nilai log 2 di sini yaitu 0,3010 ditambahkan log 3-nya 0,4771. Hasilnya adalah 2. Nah, ini tinggal dikurangkan saja. Kita coba kurangkan ya. 1 kita kurangkan. 1 dikurangkan dengan 0,3010. Ya, hasilnya adalah 0,699 ditambahkan dengan 0,4771. Oke, kita kali 2 ya. Berarti 0,699 kita kali
Oke, kita kali 2, itu hasilnya adalah 1,398. Nah, baru kita jumlahkan dengan 0,4771. Hasilnya adalah 1,398 kita tambahkan dengan 0,4771477 ya, hasilnya adalah 1,8751. Nah, ini adalah nilai log 75 berdasarkan tadi datanya ya, log 2-nya sekian, log 3-nya sekian. Oke, bagaimana Sobat Excellent? Paham ya? Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang terakhir yang sering juga kalian temukan ketika mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan logaritma. Kita lihat lagi untuk contoh soal yang terakhir ya. 3 log 36 kuadrat dikurang 3 log 4 yang dikuadratkan dibagi dengan 3 log akar 12. Oke, bagaimana menyelesaikan soal logaritma jika bentuknya seperti ini ya, sudah dalam bentuk kuadrat. Nah, kalian perhatikan di sini bentuknya. Jadi kalau saya misalkan yang di dalam kurung ini adalah dengan A, berarti kan jadinya A kuadrat. Ini saya misalkan dengan B, berarti jadinya B kuadrat. Jadi bentuk yang di atas ini kalau kita tuliskan dia akan jadi bentuk A kuadrat yang dikurangkan dengan B kuadrat, ya kan? Nah, A kuadrat kalau dikurangkan dengan B kuadrat itu kan artinya sama juga dengan A ditambah B dikalikan dengan A dikurangkan dengan B. Nah, kita bisa gunakan sifat ini untuk menyelesaikan soal logaritma ini ya. Oke, kita selesaikan dulu bagian atasnya. Yang A-nya siapa? Yang A-nya di sini itu adalah 3. Ya, 3. Sorry, ini 3-nya di atas ya, bukan di bawah. Oke, 3-nya di atas. Nah, kita tulis dulu, kita gunakan sifat yang ini ya. Kita gunakan sifatnya yang ini. Maka dia akan menjadi 3 log 36 ditambahkan dengan 3 log 4. Nah, gitu ya. Kita kalikan dengan 3 log 36 dikurangkan dengan 3 log 4. Kita bagi dengan 3 log. Nah, akar 12 ini langsung kita ganti jadi 12 pangkat setengah. Oke, kita hapus dulu ya sifatnya. Nah, baru kita selesaikan. Ingat lagi kalau penjumlahan ya, kalau dia logaritma dijumlahkan itu kan sama juga dengan kita kalikan ya, 3 log berarti jadinya 36 dikalikan dengan 4 ya. Oke, kurung lagi kita kalikan dengan yang di dalamnya 3 log, ini kan artinya 36, kalau kurang berarti dibagi 4. Oke, nah ini ada pangkat setengah, berarti setengah dikalikan dengan 3 log 12. Nah, sekarang kalian kalikan ya. 36 kalau kita kalikan dengan 4, 36 ya. Kalau kita kalikan dengan 4, hasilnya itu adalah 36. Kita coba ya. 36 kali 4, 4, 12 berarti 144. Ya, 144. Oke, sama juga dengan 3 log 144 dikali 3 log 36 bagi 4 itu adalah 9 ya. 36 bagi 4 9. 9 itu ya kita tulis dulu lah 9 gitu ya, per setengah dikalikan dengan 3 log 12. Nah, kalian perhatikan lagi di sini 3 log 144 ini bisa kita ganti menjadi 3 log 12 dikali 12 karena 144 itu 12 ya, dikalikan dengan 3 log 9 itu kan bisa langsung kita cari ya, 3 log 9. Oke, saya cari di luar saja ya biar muat. Ini 3 log 9 itu kan artinya adalah 3 log 9 itu 3 pangkat 2 ya, jadi 2 nya kita bawa ke depan 2, maka yang tinggal adalah 3 log 3, maka 2 kali 3 log 3 1, 2 kali 1 adalah 2, jadi 3 log 9 ini. Nah, 3 log 9 ini kita ganti jadi 2 ya. Udah didapatkan hasilnya adalah 2. Per berapa? Per setengah yang dikalikan dengan log 12. Oke, berikutnya. Oke, kita hapus dulu ya berikutnya. Kita selesaikan dulu. Oke, kita pindah ya di sebelah sini. 3 log 12 kali log 12 kita uraikan. Atau 2-nya boleh kita bawa ke depan dulu. Dia akan menjadi 2 gitu ya.
dikalikan dengan 3 log 12 bukan ditambah ya, dikali dikalikan dengan 12 kali 12 per setengah, oke, setengah dikalikan dengan 3 log 12. Oke. Nah, ini bisa kita uraikan 3 log 12 itu kan artinya adalah, nah oke, kita buat kurung ya, 3 log 12 ditambah 3 log 12 per setengah dikalikan dengan 3 log 12. Oke, kita kalikan ke dalam, 2 kali 3 log 12 ditambah 2 kali 3 log 12 per 3 log 12. Nah, gitu. Kalau kita uraikan. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi bentuk ini. Nah, bentuk ini ada tidak yang sama? Ada. Siapa? 3 log 12. Di sini juga 3 log 12. Di sini juga 3 log 12. Jadi kita keluarkan dulu. Oke, saya pindah di sini ya. Oke, di sini ya. Yang bagian atas dulu tadi 3 log 12 kita keluarkan. Pak kurungnya tinggal siapa di sini? 2 ditambah ya, 2 ditambah, sorry, ini ada 2-nya di bawah ya. Oke, 2 ditambah berapa? 2 per 3 log 12. Nah, ini bisa kita coret, 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.